Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang dan para pemirsa dari Pustaka Ahyar. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Inovasi Pendidikan. Pada sore hari ini saya akan menjelaskan tentang monitoring evaluasi dalam inovasi pendidikan. Kita tahu bahwa di sebuah lembaga pendidikan, agar dia keluar dari kemerosotan, keluar dari sebuah kemunduran, maka dia harus mengadakan sebuah inovasi. Inovasi dilakukan tidak lain adalah untuk berbuat baik. Dilakukan agar sekolah itu semakin maju, semakin unggul, dan bisa bersaing di sekitarnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang yang pertama, hakikat monitoring evaluasi. Yang kedua, prinsip-prinsip monitoring. Yang ketiga adalah objek monitoring dan evaluasi program. Yang terakhir adalah bagaimana implementasi monitoring evaluasi dalam inovasi pendidikan. Kita semua ingin inovasi yang kita lakukan, baik di pabrik, baik di perusahaan, baik di lembaga pendidikan, dan pada hari ini kita khususnya di lembaga pendidikan, kita ingin berhasil, ingin better result dengan hasil yang sangat memuaskan. Tentu harus ada kegiatan yang namanya monitoring. Nah, sebelum membahas tentang monitoring, saya akan membahas tentang apa sih yang dinamakan dengan inovasi. Saya mengambil bukunya Definition of Innovation, karya Everett M. Roger. Everett M. Roger ini sangat terkenal sekali dalam dunia inovasi. Artinya tidak hanya inovasi dalam pendidikan, dalam inovasi apapun. Inovasi dunia perbankan, inovasi dalam dunia bisnis, inovasi dalam dunia perkantoran, inovasi dalam perusahaan, inovasi dalam dunia apapun. Ini menggunakan teorinya, innovationnya Everett M. Roger. Inovasi adalah suatu ide, gagasan, kejadian, metode yang diamati sebagai sesuatu yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang, baik berupa hasil invensi atau discovery yang diadakan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, kalau dalam hal ini kita membahas tentang inovasi pendidikan, tentu kita akan menginovasi pendidikan itu sendiri, baik dari inovasi kurikulum yang sudah saya bahas sebelumnya, baik tentang inovasi ketenagakerjaan, baik inovasi pembelajaran, baik inovasi strategi pembelajaran di era pandemi. Maka yang kita butuhkan agar keluar dari kemunduran, keluar dari kevakuman di dalam berpikir, maka kita membutuhkan inovasi. Inovasi itu penting, harus kita harapkan. Berikutnya, hakikat monitoring evaluasi. Saya ambil dari bukunya Rusdiana Konsep Inovasi Pendidikan tahun 2014, bahwa tujuan dari adanya monitoring evaluasi itu untuk mengetahui perkembangan, pelaksanaan, penyelenggaraan program inovasi. Apakah inovasi itu berhasil, ataukah program inovasi itu berhasil hanya setengah, atau gagal total. Apakah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak? Tentu sebuah inovasi itu harus ada namanya manajemen inovasi. Mulai dari planning, organizing, leading, dan controlling. Nah, sejauh mana kendala dan hambatan yang ditemukan? Maka butuh dinamakan monitoring. Serta bagaimana upaya-upaya yang sudah dan harus ditempuh untuk mengatasi kendala dan hambatan yang muncul selama pelaksanaan program. Ketika kita melakukan sebuah monitoring di dalam inovasi lembaga pendidikan, maka di situ kita akan menemukan kelebihan dan kekurangan dari inovasi tersebut. Ketika kita menemukan sebuah kendala dari inovasi, maka kita berusaha mengatasi kendala tersebut. Ketika kita
menemukan sebuah hambatan dari inovasi tersebut, maka kita harus juga mampu mengatasi hambatan yang muncul itu. Inilah pentingnya sebuah monitoring. Hakikatnya dari sebuah monitoring evaluasi adalah monitoring itu berhubungan dengan salah satu fungsi manajemen. Kita tahu fungsi dari manajemen itu, kalau saya mengambil bukunya Griffin itu kan, Fundamental of Management. Jadi ada planning, organizing, leading, dan controlling. Yaitu controlling di sini pengawasan. Agar inovasi ini tidak berjalan dengan sendiri, agar inovasi ini agar bisa terukur, tercapai inovasinya, maka diperlukan adanya sebuah monitoring. Begitu Mas Mbak ya. Jadi Josh Artery menerangkan bahwa controlling atau pengawasan itu proses penentuan segala sesuatu yang harus diselesaikan berkenaan dengan pelaksanaan, penilaian pelaksanaan, dan jika perlu dilakukan tindakan korektif agar pelaksanaan tetap sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Anda memiliki inovasi strategi pembelajaran dengan menggunakan aplikasi di handphone. Katakan Anda menciptakan aplikasi di Play Store. Katakan rumah belajar. Kira-kira aplikasi rumah belajar itu perlu tidak dimonitoring? Tentu perlu dimonitoring. Apakah ini efektif? Apakah ini tidak efektif? Apakah ini ada kendala? Apakah ini sukses? Maka dibutuhkan monitoring. Berikutnya, dalam kegiatan controlling atau pengawasan ini meliputi 3 hal. Yang pertama adalah menetapkan standar pelaksanaan. Sebelum kita melakukan controlling, tentu di awal di dalam pelaksanaan inovasi itu sudah ada standar yang khusus yang sudah dirumuskan oleh tim. Yang kedua, menentukan kesenjangan antara pelaksanaan dengan standar dan rencana. Di situ kita sebagai pengawas harus mampu dan melakukan serta mengevaluasi adanya sebuah perencanaan itu. Antara dengan pelaksanaan yang standar tadi, dengan rencana yang dilakukan itu sama nggak? Ada kesenjangan nggak di sana? Yang ketiga, pengukuran pelaksanaan pekerjaan dibandingkan dengan standar. Nah, setelah yang ketiga ini kita lakukan, yaitu pelaksanaan pekerjaan. Jadi inovasi yang telah dilakukan itu, katakan Anda mau menginovasi tentang kurikulum. Kurikulum muatan lokal Anda di pesisir laut, maka bagaimana Anda melindungi ekosistem alam, gitu kan? Katakan mata pelajarannya adalah tentang lingkungan. Maka kira-kira diukur pelaksanaan yang dilakukan di lapangan itu sudah sesuai standar tidak yang saat pertama kali melakukan perencanaan standarisasi dari sebuah inovasi tersebut. Pada prinsipnya, yang namanya pengawasan adalah merupakan pengendalian, penilaian, dan koreksi. 3 kata ini ya. Pengendalian, penilaian, jadi dikendalikan biar tidak keluar jalur, kemudian diberi menilai, nilainya 6, 7, 8, 9, maka kalau 9 sudah bagus, kalau nilainya 5 maka butuh perombakan, butuh benahan, butuh perbaikan, dan koreksi. Dikoreksi yang salah yang mana, yang tidak pantas yang mana, yang pantas yang mana. Inilah fungsi dari controlling itu sendiri, agar inovasi yang Anda lakukan, Bapak, Ibu, atau saudara-saudari, itu terarah pada tercapainya tujuan yang ingin dicapai. Karena setiap lembaga pendidikan pasti punya tujuan yang luar biasa, punya mimpi yang luar biasa. Katakan Anda punya sekolah, targetnya adalah siswa kelas 6 hafal juz 30. Itu bagaimana pengukurannya? Dites. Kira-kira berapa persen anak-anak mereka yang hafal? Kalau Anda punya murid 60 yang hafal cuma 2, berarti bisa dibilang dari
gagal program ini. Maka harus ada monitor, yang salah yang mana gitu kan. Dikoreksi, apakah dari pihak gurunya, apakah dari pihak strategi pembelajarannya, ataukah dari pihak orang tua keluarga. Maka ini dibutuhkan namanya controlling ya. Jadi agar inovasi itu terarah, tercapai sesuai tujuan yang ingin dicapai. Next. Nah, kemudian evaluasi program inovasi. Nah, sebagai suatu usaha yang mempunyai tujuan, sudah sewajarnya jika secara implisit dan eksplisit inovasi pendidikan mengandung masalah evaluasi. Maka di dalam sebuah inovasi pendidikan, di akhirnya ada evaluasi. Tentu tidak ingin kita semuanya inovasi itu tanpa adanya controlling, tanpa adanya inovasi. Maka penting bagi kita ketika kita memiliki sebuah yayasan atau lembaga pendidikan, perlu adanya sistem controlling agar orang yang melakukan inovasi, agar orang yang melakukan kebijakan itu tidak keluar dari jalur yang sesuai standar yang awal kita sepakati oleh tim itu sendiri. Penilaian inovasi adalah proses penilaian atau proses evaluasi yang dilakukan terhadap kegiatan inovasi. Tentu yang namanya penilaian inovasi itu akan keluar nilainya setelah melakukan proses evaluasi terhadap apa? Terhadap kegiatan yang diinovasi itu sendiri. Kemudian apa sih tujuan dan fungsi penilaian itu? Tentu sebagai pelatih sepak bola, pasca permainan sepak bola katakan Indonesia kalah 5-0 dari Uni Emirat Arab, kira-kira dikontrolin, diawasi apa yang salah. Maka sama halnya ketika kita melakukan evaluasi penilaian terhadap sebuah program inovasi di lembaga sekolah. Yang pertama adalah memberikan umpan balik kepada pelaksana program. Ini loh kelemahannya, ini loh kelebihannya, itu harus disampaikan. Memberikan feedback kepada pelaksana program, yaitu lembaga pendidikan sekolah. Yang kedua adalah memberikan informasi kepada masyarakat tentang keberhasilan program. Tentu jika Anda mempunyai inovasi, mempunyai ide yang brilian, yang luar biasa, yang mampu mengangkat derajat nama sekolah Anda, tentu Anda informasikan kepada masyarakat keberhasilan program itu gimana. Yang tadi seluruh kelas 6 hafal juz 30, itu langsung disampaikan kepada pihak masyarakat tentang keberhasilannya itu sendiri. Maka ketika keberhasilan itu diketahui oleh masyarakat, pasti masyarakat akan tertarik terhadap lembaga pendidikan Anda. Dan kemudian mereka berdoyong-doyong untuk mengantarkan anak didiknya untuk belajar di sekolah Anda. Yang ketiga adalah tujuan dan fungsi penilaian ini memberikan informasi kepada masyarakat tentang keberhasilan program. Sama, ini dua. Mohon maaf. Jadi, maka memberikan informasi kepada masyarakat. Ini sebagai bentuk akuntabilitas kita. Bentuk responsibel kita, bentuk tanggung jawab kita terhadap masyarakat bahwa ini loh, pendidikan itu punya masyarakat, bukan punya kita. Siapapun masyarakat bisa mengakses. Maka dengan adanya penilaian terhadap sebuah program inovasi itu, maka tentunya harus kita forkan kepada masyarakat agar ini menjadi daya tarik sekolah. Terus bagaimanakah ciri-ciri monitoring yang baik itu? Yang pertama adalah dilakukan secara berkelanjutan, kontinuitas terus-menerus, mulai dari awal pelaksanaan, mulai pertengahan, mulai akhir. Ini harus ada berkelanjutan. Jangan berhenti monitoring itu. Monitoring mingguan, monitoring bulanan, triwulan, atau 1 tahun sekali. Ini terus berjalan untuk mengetahui bahwa sejauh mana inovasi yang kita lakukan. Kemudian melihat perkembangan program dan kerjasama tim. Kita lihat ciri monitor yang baik itu, kita lihat timnya itu kompak tidak. Setelah kita memberikan feedback, umpan balik kepada mereka, kemudian mereka acuh tak acuh, mereka tidak
lembaga pendidikan tidak menggubris, bahkan tidak di follow up, maka yang terjadi ya stagnan, diem dalam seperti itu sebelum terjadi monitoring. Maka yang namanya monitoring itu harus memiliki tim yang baik pasca dimonitoring. Yang ketiga adalah bergantung pada kualitas perencanaan. Yang dimaksud dengan kualitas perencanaan adalah sejauh mana perencanaan Anda dalam mengelola sebuah lembaga pendidikan di dalam membuat sebuah inovasi itu sendiri. Jangan sampai perencanaan itu tidak berkualitas. Katakan Anda punya perencana bahwa anak kelas 6 hafal Al-Quran juz 15 juz. Tapi di situ tidak ada program yang mengarah atau yang mendukung kegiatan hafal juz 15 juz. Maka harus ada sinkronitas antara perencanaan dengan persiapan yang memadai. Yang keempat adalah menuntut kunjungan secara berkala didukung dengan analisis perkembangan dan laporan. Tentu maksudnya berkala ya berjenjang waktunya, seminggu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan dengan analisis yang matang. Ada laporan perkembangannya, kekurangannya di mana, hambatannya di mana. Maka laporan itu harus dilampirkan kepada orang yang melakukan inovasi. Berikutnya prinsip-prinsip monitoring dan evaluasi program inovasi. Bagaimanakah prinsipnya? Yang pertama prinsipnya menyeluruh. Yang kedua prinsipnya kontinuitas. Yang ketiga prinsipnya objektivitas. Menyeluruh artinya menurut ke seluruh komponen. Baik dari pemangku ke sekolah kebijakan itu, baik dari yang melakukan ide itu, baik dari aspek kepada muridnya, orang tuanya, ya, baik ke seluruh komponen yang itu harus mendukung adanya sebuah program evaluasi, program inovasi. Kemudian kontinuitas berkelanjutan, jangan berhenti di satu tempat. Sehingga ketika evaluasi itu terus berlangsung dengan memiliki prinsip kontinuitas, maka akan mendapatkan hasil yang memuaskan dan hasil yang bagus. Yang ketiga, objektivitas. Ketika Anda melakukan monitoring, jangan sampai Anda secara subjektif. Artinya apa? Anda tidak boleh dengan rasa perasaan. Sekolah ini bagus. Bagaimana sekolah ini adalah milik paman saya. Sekolah ini adalah milik keluarga saya. Saya berikan bagus, padahal nggak boleh. Itu harus objektif. Kalau memang mendapatkan masalah, tulis ada masalahnya. Kalau nilainya 6, tulis 6. Jangan sampai dibuat angka 9. Karena itu bagian dari ketidakjujuran di dalam monitoring. Nah, lalu objek monitoring adalah yang pertama permulaan, kemudian implementasi dan penutup. Permulaan bagaimana? Kita lihat bagaimana penyetingannya, settingnya, agenda penyelesaiannya, kemudian keputusan untuk menerima inovasi di dalam sebuah lembaga pendidikan itu semuanya menerima adanya inovasi. Jangan sampai ada yang menolak. Ketika beberapa orang menolak adanya inovasi dalam sebuah sekolah, maka bisa dijamin maka program itu akan tidak berjalan dengan lancar. Proses implementasi, redefinisi, klarifikasi, rutinisasi. Artinya adalah ketika kita melakukan sebuah inovasi, nah, ketika ada perubahan di tengah-tengah jalan, maka kita redefinisi, mendefinisikan ulang apa yang harus kita lakukan. Kemudian mengklarifikasi bahwa kejadian yang kita lakukan terhadap kendala-kendala dan hambatan inovasi itu kita tulis, kita eksporkan kepada yang melakukan dari program inovasi. Kemudian rutinisasi, bahwa inovasi itu berjalan dengan lancar, inovasi itu berjalan dengan tidak ada halangan, diterima oleh masyarakat, maka menjadi kegiatan sehari-hari. Itu sebuah rutinitas. Kemudian yang terakhir adalah proses penutup. Hasil monitoring dan evaluasi diabadikan dalam bentuk laporan, disampaikan kepada sekolah, dinas terkait untuk mendapatkan tindak lanjut. Biasanya ada pengawas di sekolah itu ya, penilai ya katanya. Mereka memonitor bagaimana keberlangsungan sekolah, dari kurikulum bagaimana, dari mata pelajaran bagaimana, dari aspek gurunya bagaimana, dari siswanya bagaimana, ujian ulangannya bagaimana, dia dievaluasi. Kemudian ada laporan, dilaporkan kepada pihak sekolah, dilaporkan kepada dinas pendidikan setempat untuk mendapatkan proses tindak lanjutnya bagaimana.
Kemudian yang terakhir adalah implementasi monitoring. Bagaimana sih implementasinya dalam inovasi pendidikan? Tentu yang namanya implementasi dilakukan dengan secara matang, secara bersama-sama. Jadi kita lakukan dengan rasa objektivitas, jangan sampai dengan subjektivitas. Kita turun ke lapangan, kita lakukan monitoring, kita lihat dokumen-dokumennya apakah ada atau tidak, gitu kan? Hasilnya bagaimana? Kalau memang benar itu produknya seperti apa, gitu. Itu harus sampai seperti itu. Dimulai dari perencanaan yang awal tadi harus sesuai dengan standar awal, standar kualitas awal tadi. Nah, maka harus disamakan hasilnya. Kalau memang tidak mengacu pada standar awal, ya udah, berarti belum tercapai sebuah perencanaan itu sendiri. Perlu diingat bahwa planning kita harus kita menggunakan kata SMART. SMART itu spesifik, S-nya spesifik ya. Inovasi, ide, perencanaan spesifik, kemudian M-nya measurable, terukur, kemudian attainable, dapat dicapai, kemudian relevan dengan keadaan dan dimiliki sumber daya manusia baik sumber daya alamnya. Kemudian timely, waktunya juga berpengaruh terhadap program dari inovasi itu sendiri. Nah, berikut ada pertanyaan 3 dari mahasiswa FAI. Komponen apa saja yang dipakai dalam monitoring evaluasi inovasi pendidikan? Nah, komponennya banyak yang tadi yang saya sampaikan di depan tadi, bahwa yang dipakai komponennya adalah standarisasi dari sebuah program perencanaan awal. Tadi bagaimana? Nah, ketika program standarisasi tadi mengacu kepada ke sana, maka di dalam monitoring harus mengacu pada standarisasi. Maka di akhirnya akan menghasilkan bahwa monitoring ini berhasil atau tidak itu mengacu pada standarisasi tadi. Nah, apa manfaat monitoring? Manfaatnya banyak sekali. Sebagai bentuk penilaian diri kita di dalam berinovasi yang dilakukan oleh pihak luar. Tentu kita sebagai manusia pasti punya salah dan punya sikap. Lantas siapakah yang mampu menilai kita? Ya orang lain. Maka sama halnya, apa yang kita lakukan dalam berinovasi di lembaga pendidikan tentu harus dimonitor oleh pihak luar agar ini sukses. Tidak hanya pihak luar, pihak dalam pun membuat sebuah tim untuk memonitor evaluasi dalam inovasi pendidikan juga bisa. Kepala sekolah menunjuk beberapa tim untuk mengadakan monitoring evaluasi inovasi pendidikan. Apakah inovasi ini berjalan atau tidak? Baik inovasi strategi, inovasi kurikulum, inovasi apapun, sehingga memberikan manfaat kepada sekolah itu agar menjadi sekolah yang maju, unggul, dan bisa berkompetitif bersama sekolah yang lain. Apa yang dimaksud dengan kualitas perencanaan tadi? Yang saya jelaskan tadi bahwa sejak awal tentu di dalam membuat sebuah perencanaan tentu harus berkualitas. Artinya planning itu tidak hanya dibuat semata-mata dengan tulisan, tapi benar-benar dengan diimplementasikan. Karena planning itu menurut Fred R. David di bukunya Strategic Management Concept, bahwa di sana itu mengoptimalkan potensi yang ada di dalam firm atau pabrik atau perusahaan itu untuk mencapai sebuah goal tujuan di masa yang akan datang. Maka harus berkualitas perencanaan itu. Benar-benar matang, spesifik, measurable, attainable, relevan, dan timely. Terima kasih telah menonton dan menyimak penjelasan dari monitoring evaluasi dalam inovasi pendidikan. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.